Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rohmana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jepara. Di sini, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal metodologi penelitian. Bab 1, jawaban nomor 1, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jawaban nomor 2, data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan termasuk sumber data yang diperoleh, jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana data dianalisis? Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis sesuai dengan jenis penelitian. Untuk soal yang ketiga, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati atau mengetahui cara-cara yang digunakan. Yang terakhir, sistematis. Artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Untuk soal yang keempat, secara umum tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang terakhir, pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Untuk soal yang kelima, secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti menjelaskan suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Yang keenam, berdasarkan tujuan metode penelitian dapat diklarifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiah, metode penelitian dapat menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Untuk soal yang ketujuh, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat tersebut. Untuk soal yang ke-8, menggunakan metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, apabila penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, apabila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, apabila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian, apabila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat, apabila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Penggunaan metode kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, dan memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, dan untuk memastikan kebenaran data, meneliti sejarah perkembangan. Selanjutnya untuk soal nomor 9, kompetensi penelitian kuantitatif. A. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu melakukan analisis masalah secara akurat,
mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif, memahami teknik-teknik sampling, mampu menyusun instrumen, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner, mampu menyajikan data, mampu membuat laporan secara sistematis, dan yang terakhir, mampu membuat abstraksi hasil penelitian. Kompetensi penelitian kualitatif memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Selanjutnya, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian, mampu menggali sumber data, mampu menganalisis data, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, dan lain sebagainya, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas dan lengkap dan rinci. Untuk soal yang terakhir, yaitu penelitian kuantitatif. Selanjutnya bab 2, soal yang pertama, untuk gambarnya sudah ada tertera pada slide, dan untuk penjelasannya sebagai berikut. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Untuk soal yang kedua, masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Yang ketiga, setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Untuk soal yang keempat, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Selanjutnya soal nomor 5, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan atau lebih pada sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk soal yang keenam, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk soal yang ketujuh, dengan menentukan identifikasi masalah, memahami sifat masalah, mengumpulkan literatur yang tersedia, mengembangkan ide-ide melalui diskusi, dan menyusun ulang masalah penelitian. Untuk soal yang nomor 8, satu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antasiden. Yang kedua, variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Yang ketiga, variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlambat hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang keempat, variabel intervening, variabel yang secara teoretis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang terakhir, variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat
konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Untuk soal nomor 9 mengenai gambar sudah tertera pada slide. Untuk soal nomor 10, variabel bebas, kepuasan X1, kedisiplinan X2, pengalaman kerja X3, variabel terikat, kinerja karyawan, variabel moderating, lingkungan kerja merupakan X4. Untuk soal nomor 11, 1. Sumber APDN 2010, variabel kepuasan, definisi operasional, sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Indikator atau proksi hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil. Yang kedua, APDN 2010, kedisiplinan, suatu ketentuan yang harus ditaati oleh para pekerja dalam menjalankan kewajiban tugasnya dengan baik. Hanya diukur dengan ketentuan waktu dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketiga, Situmea RR 2017, pengalaman kerja, jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor, atau sebagainya. Lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan, penguasaan terhadap pekerjaan, Wijayanti L. E. Sayakti F. dan Pratita D. 2020, lingkungan kerja. Segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam pekerjaan dan menjalankan tugas, keamanan kerja, kenyamanan kerja, dan privasi ruang kerja. Yang terakhir, Situmeng RR 2017, variabel kinerja karyawan, definisi operasional, hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Indikator, kualitas dan kuantitas yang dihasilkan, waktu kerja, dan kerjasama. Selanjutnya, bab 3, soal nomor 1, membuat rumusan masalah, menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pengumpulan data, dan melakukan analisis data. Yang terakhir menyimpulkan. Untuk soal yang kedua, telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Untuk soal yang ketiga, menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam satu topik penelitian. Telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan. Untuk soal nomor 4, menganalisis data, membuat kesimpulan ringkas, hubungan dan mengemukakan hal baru untuk dikaji. Soal nomor 5, 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, mencari sumber-sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan relevan. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca. Untuk soal nomor 6, 1. Menentukan variabel yang diteliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. 6. Kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. 8. Hipotesis. Untuk soal nomor 7, 1. Penentuan masalah. 2. Hipotesis pendahuluan. 3. Pengumpulan fakta. 4. Formulasi hipotesis. 5. Pengujian hipotesis. Yang terakhir, aplikasi atau penerapan. Selanjutnya, soal yang terakhir, kerangka berpikir dikatakan bagus atau baik memuat hal-hal sebagai berikut. Variabel yang diteliti harus dijelaskan. Diskusi dalam kerangka berpikir harus menjelaskan peraturan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasar.
Diskusi juga dapat menunjukkan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif berbentuk sistematis. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian. Selanjutnya bab 4, soal nomor 1, probability sampling dan non-probability sampling. Untuk soal nomor 2, teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk soal nomor 3, contohnya jumlah siswa di sebuah kelas di SMA tertentu di Jakarta yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Soal nomor 5, contoh pegawai di PTA memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 400 orang SMA, dan 600 orang SMP. Maka khusus lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Selanjutnya soal nomor 6. Contohnya satu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Untuk soal nomor 7, teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk soal yang nomor 8, misalnya setiap unsur populasi yang ke-6 yang bisa dijadikan sampel. Soal keberapanya satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya dalam satu populasi terdapat 5.000 rumah, sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian interval di antara sampel ke-1, ke-2, dan seterusnya adalah 25. Untuk soal nomor 9, misalnya yaitu suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan, sampel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel tidak selalu diacak. Untuk soal nomor 10, misalnya penelitian mengenai kemampuan seorang guru dalam mengajar di kelas, pertanyaan dapat diajukan terhadap murid yang kebetulan ada di kelas. Soal nomor 11, misalnya peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang pendapat dan pengalaman mahasiswa menyandang disabilitas di suatu universitas. Jadi, penelitian sengaja memilih sejumlah mahasiswa yang dengan kebutuhan dukungan yang berbeda untuk mengumpulkan sebagai data tentang pengalaman mereka dengan layanan mahasiswa. Untuk soal nomor 12, misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Untuk soal nomor 13, misalnya survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV/AIDS, tidak banyak korban yang tersedia menanggapi pertanyaan tersebut, namun para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya untuk soal nomor 14, satu perbedaan populasi dan sampel yang pertama dapat dilihat dari pengertian keduanya. Dua perbedaan kedua adalah melihat dari fokus kerjanya. Yang terakhir perbedaan ketiga adalah pada pengumpulan datanya. Untuk soal nomor 15, seluruh karyawan di CV Indah Jaya Toys Jepara. Untuk soal nomor 16, karyawan yang bekerja di CV Indah Jaya Toys Jepara. Untuk soal nomor 17, karyawan di CV Indah Jaya Toys Jepara yang berjumlah 150 orang. Untuk soal nomor 18,
karena dalam penelitian ini melibatkan karyawan, jadi karyawan sebagai populasi. Untuk soal nomor 19, karyawan yang sudah terpilih melalui metode random sampling. Untuk soal nomor 20, menggunakan stratified random sampling dengan menggunakan asumsi pendekatan proporsional. Untuk yang terakhir, soal nomor 21, yaitu berjumlah 40 responden. Selanjutnya, bab 5, soal nomor 1 adalah instrumen penelitian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian juga dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Soal nomor 3, 1 skala Likert, 2 skala Goodman, 3 skala scale, dan yang terakhir skala semantik diferensial. Untuk soal nomor 4, misalnya jika terdapat 100 responden, maka contoh pengukuran skala Likert dan jawaban yang diterima adalah sebagai berikut. 1. Sangat setuju dengan diberikan oleh 12 responden, setuju diberikan oleh 8 responden, ragu diberikan oleh 30 responden, tidak setuju diberikan oleh 25 responden, sangat tidak setuju diberikan oleh 25 responden. Soal nomor 5, contoh yakin atau tidaknya Anda pergantian Menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan dapat mengatasi persoalan bangsa? A. Yakin, B. Tidak. Untuk soal nomor 6, misalnya survei terkait tata ruang kelas dengan pertanyaan seberapa baikkah ruang kelas di sekolah X? Jawaban dengan angka. Jika kata ruangnya sangat baik, 3 jika tata ruangnya cukup baik, 2 jika tata ruangnya kurang baik, 1 jika tata ruangnya sangat kurang baik. Untuk soal nomor 7, semantik mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM suatu universitas, cerdas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yaitu bodoh, demokrasi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yaitu otoriter. Yang terakhir, tidak ramah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yaitu ramah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pada contoh di atas, responden memberikan tanda X pada nilai yang sesuai dengan persepsinya mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM tersebut. Untuk soal nomor 8, 1. Identifikasi variabel-variabel yang diteliti. 2. Jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. 3. Cara indikator dari setiap dimensi variabel. 4. Deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. 5. Rumuskan item-item pertanyaan. Yang terakhir, siapkan petunjuk pengisian instrumen. Soal nomor 9. Cara menyusun instrumen penelitian. 1. Identifikasi variabel-variabel yang diteliti. 2. Jabarkan ke dalam beberapa dimensi. 3. Cari indikator dari setiap dimensi variabel. 4. Deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. 5. Rumuskan item-item pertanyaan. Yang terakhir, siapkan petunjuk pengisian instrumen. Untuk soal nomor 10, 1. Variabel kepuasan, indikator atau proksi, hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil. Sebutkan sumber referensi di mana, yaitu Abidin N 2010. Yang kedua, variabel kedisiplinan, indikator hanya diukur dengan ketetapan waktu dan kepatuhan terhadap peraturan, sumber Abidin N 2010. Yang ketiga, pengalaman kerja, indikator lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan, penguasaan terhadap pekerjaan, sumber Situmeang RR 2017. Untuk lingkungan kerja, indikator keamanan kerja, kenyamanan kerja, dan privasi ruang kerja, sumber Wijayanti LE Sayakti F dan Pratita D 2020. Yang terakhir, kinerja karyawan.
indikator kualitas dan kuantitas yang dihasilkan, waktu kerja, dan kerjasama. Untuk sumber yaitu Situmeang RR 2017. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 11, skala Likert, karena skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban-jawaban dari soal mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.